Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala dunya wad-din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau kita teruskan di kajian kita mengenai memahami profil 4 wanita penghuni surga. Minggu lepas kita telah pelajari sebagian uraian tentang Maryam binti Imran alaihissalam sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Kamula minar rijali katsir." Ramai daripada kaum lelaki yang sempurna. Atau orang yang sempurna daripada kalangan lelaki itu sangat ramai. Tapi walam yakmul minan nisa'i, dan tidak ada atau tidak ramai dari kaum perempuan yang sempurna illa kecuali Asia imra'atu Fir'aun, Asia bekas istri Fir'aun, satu. Maryam bintu Imran, dua. Wa inna fadla Aisyah, di dalam hadis yang lain ya. Wa inna fadla Aisyah 'alan nisa, dan sesungguhnya kelebihan atau keutamaan Aisyah radhiyallahu anha atas wanita-wanita yang lain, Nabi upamakan kafadlit tarid ala sa'irit ta'am, seperti kelebihan at-tarid atas semua jenis makanan. Sarid itu jenis makanan pada zaman Nabi yang sangat popular, yang Nabi suka dan dianggap yang terbaik. Sarid jenis makanan yang terbuat daripada tepung yang dicampur dengan daging. Itu apa nama itu bahasa pada zaman itu panggil at-tarid. Dan itu dinyata oleh Nabi makanan yang terbaik berbanding makanan yang lain. Kelebihan Aisyah kata Nabi atas wanita yang lain macam kelebihan tarid atas semua jenis makanan. Baik, itu nanti akan sampai tentang Aisyah. Sekarang kita masih tentang Maryam yang Nabi nyatakan termasuk wanita yang sempurna. Kita telah pahami sama pandangan 3 agama samawi terhadap Maryam
apa pandangan Yahudi, apa pandangan Nasrani, dan apa pandangan Islam. Dan telah juga saya sampaikan bahwa Maryam, nama Maryam jadi satu-satunya perempuan yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Tidak ada nama perempuan selain Maryam yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah menyebutkannya dalam Al-Quran sebanyak 34 kali. Bayangkan. Kalimah Maryam berulang-ulang dalam Al-Quran sebanyak 34 kali, jauh lebih banyak daripada apa yang dalam Injil. Orang Kristian yang meyakini kitab suci Injil itu pun tidak sebanyak itu dalam kitab mereka menyebut Maryam. Dalam Quran lagi banyak. Lagi banyak. Baik, hari ini kita coba pelajari apa pandangan Islam tentang Maryam berdasarkan satu ayat daripadanya. Surah Ali Imran ayat 42. Lepaslah kita sampai ke ini. Ali Imran 42. Kelebihan Maryam, keutamaan Maryam alaihissalam. Maryam binti Imran, anak kepada Hannah binti Fakula. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 42 Ali Imran. Wa id qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wa id, dan ingatlah ketika qalat, telah berkata al-malaikat, malaikat, jumpa Maryam lalu memberitahu, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, istafaki, dia telah memilih engkau, wa tahharaki, dan dia telah menyucikan engkau, wastafaki, dan dia telah memilih engkau, ala nisa'il alamin, atas wanita-wanita sekalian alam. Dari sekian banyak bilion wanita, Maryam binti Imran bin Matan, yakni wanita yang dipilih atau pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini Allah berfirman, ingatlah ketika malaikat berkata pada Maryam, ya Maryam. Jadi mutakalimnya malaikat, betul? Pesennya malaikat kan? Yang berkata malaikat. Mukhatab, second personnya Maryam. Malaikat, mutakalim, Maryam, mukhatab. Mukhatab. Begini, sekalian. Kenapa di sini dikatakan qalat al-malaikat? Kata al-malaikat. Ini memberikan pengertian begini ya. Bila kita, katakanlah ada orang berkata kepada kita, bercakap dengan kita, umpamanya, di sebelah kanan kita, dia berada sebelah kanan,
panggil kita, akhirnya kita mendengar suara sebelah kanan itu dari arah kanan, belakang, kiri, depan, atas, bawah. Kalau ada orang namanya panggil kita dari arah kanan kita, atau arah belakang lah senang. Panggil kita dari arah belakang kita. Kita dengar suara itu datang dari arah depan, kanan, kiri, atas, bawah. Belakang kan? Belakang. Kemudian kita pun pandang belakang. Berbeza dengan malaikat. Malaikat ini bila berkata kepada makhluk, ini malaikat menjelma ya, bukan. Jadi suara malaikat itu didengar oleh Maryam datang dari semua arah. Datang dari semua arah. Suara banyak, Ustaz. Ya. Datang dari semua arah, bukan suara banyak. Kalau banyak suara malah tak boleh dengar. Contoh, kalau kita tadi katalah ada panggil kita belakang. Pasti suara itu kita hanya dengar dari arah belakangnya kan? Ya. Kita pun berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat berkata pada manusia, yang mendengar suara itu, mukhatab, boleh mendengar dari suara. Jadi tidak perlu toleh kanan. Mana tadi? Perbezaan malaikat dengan kita. Jadi, apa ya? Ya macam kita duduk satu ruangan dan situ ada PA sistem yang canggih, kan? Walaupun PA sistem itu mungkin speaker dia berada di mana tempat, kita tak akan toleh ke kanan. Kan datangnya seakan-akan dari semua macam itu lah. Jadi tidak perlu yang dipanggil ini cari dari mana datangnya. Itu kata Imam Asy'arawi. Jadi kalau penazar indalaki yati min jihad ya saw. Fastatu anta kam min dalika idza yaju laka saw. Fa anta tajiru maila unika li jihati masjid saw. Itu bila cakap dengan orang. Kita terpaksa mengarahkan pandangan kita, pendengar kita kepada ke tempat dari mana suara itu datang. Berbeza dengan malaikat. Malaikat ya'ti sautuhu min kulli jihatin. Dan malaikat itu berkata dengan manusia, suaranya boleh didengar oleh orang itu dari semua arah. Kulli jihatin. Hatta yasirul amru ajiban. Sehingga ianya menjadi sesuatu yang sangat ajaib. Ya, ajaiblah kita dengar suara dari sunnah. Sebab itulah lihada, sebab itulah ja'al kalam firman Allah dalam ayat ini mansuban ilal malaika. Dinisbahkan pada malaikat. Qalat malaikat. Walhal hakikatnya ini adalah wahyu Allah. Kan ini wahyu Allah kepada Maryam. Bahwa Allah memilih Maryam. Seakan-akan Allah berkata begini, Maryam, aku pilih engkau. Aku sucikan engkau. Aku pilih engkau dari sekalian wanita-wanita sedunia. Tapi di sini mukhatabnya dinisbahkan kepada malaikat. Satu di antara maklumat yang Allah nak berikan rupanya itu. Jadi malaikat suaranya bila bercakap dengan manusia boleh didengar oleh manusia tersebut dari semua arah. Min jami'i jihad. Tidak hanya satu arah. Jadi sonolah tidak perlu duduk teman untuk bawah pun semua dari semua. Tak perlu ke mana tadi. Kita tidak orang panggil, orang nak masuk rumah kita, pasti kita pergi ke depan sebab ketuk dari depan, tak mungkin ke belakang. Bagaimana kalau orang yang datang ke rumah kita malaikat, mungkin kita lagi bingung. Nak tengok pintu depan ke, belakang ke, kanan ke, kiri, buka siling ke. Sehingga tidak perlu bergerak masa begitulah. Manusia yang dipilih oleh Allah untuk boleh bercakap dengan malaikat atau malaikat bercakap dengan orang itu, dia tidak perlu bergerak ke mana-mana.
Tidak perlu. Malaikatlah yang mendekatnya dan boleh dengar dari semua orang. Berbeza dengan jika ada orang berjaga kita. Kita terpaksa pergi ke arah suara itu dari mana datangnya. Baik. Baik, di dalam ayat ini Allah memberitahu kepada Maryam dan malaikat, sesungguhnya Allah telah memilih engkau. Istifa. Istifa itu yakni pilihan, memilih. Baik. Apakah agak-agak istifa Allah terhadap Maryam yang sekaligus menjadi kelebihan Maryam? Tadi nyatakan Maryam kata Nabi adalah perempuan yang paling sempurna kalangan perempuan-perempuan yang lain. Karena Allah telah memilih Maryam. Istifa Allah. Allah pilih pilihan Allah pada Maryam. Apakah istifa Allah terhadap Maryam? Sehingga dia menjadi manusia sempurna, manusia teladan untuk dicontohi, diteladani, terutama daripada perbuatannya, bukan daripada sifat pemberian Allah khas untuk Maryam. Ada yang kita boleh contohi dan ada yang tidak, karena itu pilihan Allah. Ya, contoh lahir tanpa bapa kan, kita tak boleh contohnya. Jadi istifat di sini yang pertama, apakah bentuk-bentuk contoh-contoh istifat pilihan Allah terhadap Maryam itu dari segi apa? Yang pertama, Maryamu makfulatun min kibalillah. Maryam itu adalah seorang perempuan, seorang manusia, jadinya perempuan yang didapat perlindungan langsung daripada Allah. Dapat perlindungan langsung daripada Allah. Subhanallah. Sementara kita ya dapat perlindungan daripada Allah melalui perantara. Bahkan ada kadang-kadang yang tidak dapat perlindungan daripada Allah. Kita minta, kita dapat perlindungan karena kita berusaha, karena kita mencari. Itu pun kadang-kadang dapat masa itu, kadang-kadang tidak. Sementara Maryam tidak perlu meminta perlindungan pada Allah, karena Allah telah beri lindung itu secara percuma. Ini istighfar. Itu dikatakan oleh Nabi sangat sempurna. Sangat sempurna. Mari kita lihat bagaimana Allah melindungi tanpa permintaan Maryam. Kita mestilah nak keluar rumah, ya Allah telah selamatkan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih kita, ya Allah, ini kami, ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Macam-macam yang kita ucap. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada setan. Walaupun dah baik, tapi setan masih dekat juga. Maryam tak pernah minta. Allah terus bagi sebelum diminta. Itu maksud makfulah. Lihat ayatnya dalam surah Ali Imran. Ini banyak dalam Ali Imran ya. Ali Imran saja. Ayat 44. Kalau tadi ayat 42, sekarang ayat 44. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah sebagian daripada perkhabaran atau berita-berita gaib. Nuhihi ilaik, yang kami wahyukan, kata Allah, berita gaib tentang Maryam ini ilaika pada engkau, wahai Muhammad. Jadi Nabi tahu cerita kisah Maryam alaihissalam bukan karena Nabi dah hidup waktu itu, tapi Allah wahyukan. Sehingga cerita tentang Maryam bagi Rasulullah sebenarnya perkara yang gaib. Gaib karena dia berlaku pada sebelum Nabi hidup kan? Kan benda gaib.
Jadi kalau bukan karena Allah beritahukan pada Rasulullah, Nabi pun tak tahu gitu kan. Itu 100% apa yang Allah ceritakan pada kita, pada Nabi dalam Al-Quran dalam Maryam, 100% betul lah. Tak ada tokoh tambah, tak ada campur tangan penulis-penulis sejarah. Ma kunta, ini dia. Ma kunta ladaihim Muhammad, engkau tidak berada bersama mereka, di sisi mereka. Mereka ini yakni merujuk kepada ketua-ketua agama Yahudi pada saat kelahiran Maryam binti Imran. Ingat ketika Maryam binti Imran lahir, karena ibunya telah menazarkan Maryam ini berbakti pada Allah, kerjanya ibadah aja. Bahkan dibuatkan mihrab di dalam tempat baca mereka, dan memang tidak pernah keluar daripadanya kerja dalam keadaan itu. Jadi ini manusia yang paling istimewa, sehingga ketua-ketua agama Yahudi berebut ingin mendapatkan hak mengasuh, menjaga Maryam. Berebut, ramai yang nak. Tapi masuk orang macam mana? Akhirnya diundi. Dia kan undian. Maklum ini anak Maryam atau Imran ini, yakni seorang padri kalau istilah sekarang. Ya ketua agama Yahudi lah. Orang yang mengajarkan agama Nabi Musa. Ayahnya ini, alim. Jadi ramai murid dia. Tiba-tiba anaknya pula dah disekalian pada Allah, jadi bergepul dah. Siapa anak? Lalu diadakan undian. Muhammad, masa ketua-ketua agama Yahudi ini sedang mengadakan undian, kamu tak ada di situ. Maka tak ada ilmu. It yulquna aqlamhum. Ketika mereka ketua agama Yahudi mencampakkan, membaling, membuang kolam-kolam mereka, pena, pensel. Kolam itu kan apa? Pena ya. Kolam lah bahasa Indonesia. Kolam, pen. Kolam ya, bukan kalam. Kalau kalam percakapan. Pensel mereka diundi, dicampak. Campak di sini, jadi rupanya di sungai atau air yang mengalir. Ada air mengalir, parit ke sungai ke, kalau kecil parit lah. Nak menentukan siapa yang berhak mengasuh Maryam karena berkebun. Akhirnya ketua agama Yahudi diundi, undiannya jadi campakkan pen dalam air yang mengalir itu. Mana-mana pen yang tidak hanyut. Pen campak dalam air pula mengalir, yang mesti hanyut kan? Mana-mana pen yang tidak hanyut, itulah orang yang berat menjaga Maryam, mengasuh Maryam. Campak sampai 2-3 kali. Semua hanyut kecuali satu aja, pen Zakaria, suami kepada makcik Maryam. Zakaria kan suami Elizabeth. Elizabeth adik-beradik Hannah. Jadi bukan orang lain lah. Akhirnya semua sepakat, dah ada lah. Ya, kalau itu Zakaria lah yang dapat hak. Keajaiban yang luar biasa. Dan itu kehendak Allah. Macam mana pensel Zakaria tidak hanyut, sedang itu air yang deras mengalir. Subhanallah. Ayyuhum yaqulu Maryam. Mereka mencampakkan pen dalam air yang mengalir itu, kena mencari siapa di antara mereka yang berhak yakfulu, yang mengasuh. Kafalah itu dan masukkan Maryam. Wa ma kunta ladaihim, dan kau Muhammad tidak berada di situ waktu itu. Kamu belum lahir. Aku belum cipta kamu. Id yahtasimun, ketika mereka yahtasimun berbalah, ketika mereka berbalah, yakni berbalah mana kerana mereka nak berbalah tentang masing-masing ingin menjaga, mengasuh. Memang betul, tapi itulah akhirnya salah penyelesaian. Ikhtarul qalam li'anna Abu Maryam kana yu'allimul qalam.
kenapa mereka berseru untuk menggunakan kalam? Kenapa tidak yang lain? Kan aklamuk pen ya. Kenapa mereka melakukan udara itu dengan pen? Taklah dengan batu ke apa? Rupa-rupanya kerana ayah Maryam, yakni Imran, ayah Maryam namanya Imran, itu orang yang mengajar mereka dengan kalam. Tadi saya katakan Imran itu seorang pendeta, seorang rabi, ketua agama Yahudi yang mengajarkan Taurat. Ramai murid dia mengajarkan dengan kalam, sebab itu digunakan kalam untuk melakukan undian. Akhiru qalamin yabqa fin nahar duna ainahir walladhi yaquluha. Mana pen yang terakhir yang tidak hanyut, yang lain sudah hanyut, itulah orang yang berhak menjaga, memberi hak penjagaan terhadap Maryam. Dan ternyata qalamu Zakaria. Ini pen Nabi Zakaria. Itu kehendak Allah. Dan itu pun berlaku keajaiban. Macam mana pen Nabi Zakaria tidak hanyut? Apakah mungkin ada anchor? Tak juga. Pennya sama ya dengan pen yang lain. Bukankah itu memang Allah sendiri yang menghendaki? Yang lain dikehendaki oleh Allah hanyut. Karena memang itulah sunnatullah. Benda letakkan dicampak dalam air yang deras mengalir, pasti hanyut. Itu sunnatullah. Tapi kenapa pensel Nabi Zakaria tidak hanyut? Menyalahi sunnatullah. Dari situ pun sudah ada tanda-tanda keajaiban. Atau dalam bahasa kata hari, kelancaran kudrat Allah. Ya. Jadi Maryam alaihissalam dalam untuk mencari siapa yang berhak untuk menjaga pun sudah berlaku kelancaran kudrat Allah. Maksudnya apa? Sesuatu yang berlaku yang dari segi mata kasar menyalahi sunnatullah. Pen ikut sunnatullah, campak dalam air mengalir deras, hanyut. Tapi tidak hanyut. Itu adalah kelancaran kudrat Allah. Kalau ikut sunnatullah kan hanyut. Api ikut sunnatullah panas dan membakar. Tapi karena Allah tidak menunjukkan kelancaran kudratnya, bahwa kudrat Allah ini tidak ada siapa pun yang boleh menghalang, api boleh sejuk. Itu pertama. Jadi kaitkan dengan Maryam alaihissalam. Di samping kita tahu apa sifat Allah tentang Maryam, yakni masa kelahirannya pun. Jadi dia lahir tanpa apa lahirnya, yakni bukan tanpa bapa. Telah dinazarkan. Tidak ada ibu mengandung, masa mengandung pula bernazar pada Allah, anaknya akan diserahkan sepenuhnya pada Allah, tidak disuruh apa-apa kecuali hanya ibadah. Mana ada? Hanya Maryam seorang. Jadi Maryam ini tak pernah dia suruh itu, suruh dia, sudah serahkan pada tempat peribadatan mereka waktu itu di Yerusalem. Ya bukan masjid lah, sebab kalau masjid tempat ibadah bagi orang Muslim namanya masjid. Tempat ibadah bagi orang Kristen namanya Kristen. Kristen. Kanisa. Baik, kalau zaman nak tahu tempat ini, sesuatu orang putih. Orang putih belum lahir, Kristen dah ada. Baik, kalau nak tahu macam nama-nama tempat peribadatan supaya tidak asing sangat bagi kita, coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj, surah 22 ayat 40. Bagaimana tahu nama-nama peribadatan, nama tempat ibadah bagi agama Samawi. Menurut Al-Quran. Jadi apa kata Allah? Gunakan nama yang diberikan oleh Allah ya, jangan gunakan nama yang diberikan oleh Sami Puza ke,
Father, Patrick, karena kita punya nama sendiri gitu lah. Ayat 40. Inilah nama-nama tempat peribadatan bagi agama samawi yang diberikan oleh Al-Quran. Gereja itu bukan Quran bagi nama. Church bukan Quran bagi nama. Sinagog bukan Quran bagi nama. Karena Quran itu kita sudah, jadi mari kita usahakan berupaya untuk amalkan Quran itu. Alladzina ukhriju min diyarihim, orang-orang yang mereka dihalau keluar atau diusir dari kampung halaman mereka biwari haqqin, tanpa kebenaran, illa ayyaqulu rabbunallah, melainkan karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Bahasa muda, orang-orang mukmin pada zaman dahulu, orang-orang muwahhid pada zaman dahulu sentiasa dihalau, dizalimi, ditindas, bahkan diusir daripada rumah tangga mereka semata-mata karena mereka mukmin. Kalau ada orang Islam katalah dihalau dari kampung halamannya karena mereka penjenayah, adalah orang Islam tak akan tolong. Orang Islam tak akan tolong jika orang Islam dihalau dari kampungnya karena dia penjahat. Tapi kalau ada orang Islam dihalau daripada tanah airnya semata-mata karena dia Muslim, inilah wajib kita tolong. Di Bosnia berlaku, di jiran kita Myanmar berlaku. Kan Muslim Rohingya itu dihalau daripada Myanmar karena mereka pengedar dada atau karena dia Islam? Cuma karena Islam. Itulah yang sebenarnya orang Islam mesti itu kewajiban orang Islam melindungi. Bukan asal penjenayah. Ini dia. Semata-mata karena mereka kata Tuhan kami Allah. Itu pun dihalau. Allah kata apa? Walaula daf'ullahin nasa, dan kalaulah tidak, dan kalau tidak kerana penolakan Allah akan manusia sebagian mereka dengan sebagian lain, mana kalau Allah biarkan manusia ini bermaharajalela, buat kezaliman bermaharajalela, Allah tidak sekat, jahat, sangat-sangat jahat. Ya. Kalau kejahatan ini oleh Allah tidak sekat dengan sebagian manusia yang lain, walaupun penggantinya boleh jadi tidak baik sangat, lama-lama jahat juga. Jahat. Bagaimana cara Allah menghentikan? Maka dilahirkan B akan bergantinya. Ya, untuk sementara kejahatan apa? Berhenti kan? Lalu memerintah katalah. Ya, awal perintahnya elok, lama-lama jahat lagi. Dia jahat lagi sampai tingkat yang maksimum antar oleh Allah, antar C pula macam inilah. Mereka sentiasa ada saja yang menghalangnya. Ini kata Allah kata kalaulah bukan karena penolakan Allah, halangan Allah terhadap manusia, sebagian manusia yang jahat dengan manusia yang lain, apa Allah kata? La huddimat, apa artinya? La huddimat, niscaya akan dirobohkan, dihancurkan, pasti akan hancur. Apa dia? Satu, sawami. Biara-biara. Di situ terjemahnya apa? Biara-biara. Daripada somiah. Apa mana biara? Ya, biara. Biara. Biak. Ya, apa biak? Apa biak? Ya. Itu semuanya ada dua biak. Biak apa semuanya? Gereja. Ya, bija. Solawat. Solawat. Buat solat. Solawat. Wa masajid. Dan Masjid-masjid. inilah nama-nama tempat peribadatan agama samawi. Sawame itu yakni
apa namanya, tempat peribadatan orang Yahudi. Yahudi, Somi'ah. Biya itu tempat peribadatan orang Nasrani. Nasrani. Solawat itu tempat peribadatan khusus bagi individu. Oh. Contoh, ada kadang orang Nasrani pergilah ke gereja ramai-ramai, tapi yang di rumah ada tempat khas sendiri, macam mihrab lah, tempat khusus. Selawat. Masjid tempat peribadatan orang Islam. Ini Quran bagi nama. Sawami, ya, sawami ada biya, ada masjid. Inilah nama-nama tempat beribadah menyembah Allah bagi agama Samawi yang beragama. Tapi ya mungkin orang Islam sendiri pun tidak familiar menyebut paling satu yang familiar masjid. Terlebihnya kurang familiar karena yang lain lebih kepada church, gereja, itu topong. Topong tak ada ya, sebab topong bukan agama Samawi ya. Apa? Topong ya kalau cinta. Udah topong ya. Nah, Quran tak ada sebab itu bukan agama Samawi, itu agama syirik. Jadi tempat agama syirik Quran tak sebut karena memang agamanya pun salah. Ini merupakan agama Samawi, agama yang Allah turunkan dari langit, ada nabinya, ada kitabnya. Walaupun mungkin pengikutnya telah menyelewengkannya. Ajaran Taurat sudah diajarkan oleh pengikutnya, ya. Wah. Tapi tetap Taurat itu kitab Allah. Nabi Isa bawa ajaran, ada kitab. Adapun pengikutnya kemudian hari memalsukannya, yaitu saya. Tapi Allah dah bagi nama. Ini namanya Taurat, ini namanya Injil, ini nama ibadahnya Sawami, ini namanya ibadah ya, ini namanya Al-Quran. Pengikutnya beribadah di masjid. Nama itu sudah ada. Hanya itulah masalah bagi kita ini, hanya lebih familiar yang masjid ini. Yang lain, yang masjid kita tak percaya namanya. Masjid. Yang lain kita tukar. Ini sinagog. Ini ini kanisa, ini Sawami. Synagogue. gereja. Church. Bahkan masa saya kecil itu ada nama burung gereja. Bayangkan saya betul. Burung gereja. Burung gereja. Karena burung itu rumahnya sarangnya di gereja, tak ada tempat lain. Jika diberi nama burung gereja. Loh ya, jadi jangan terlalu apa namanya aneh lah sebetulnya ini kalau belum menggunakannya. Suami dia selamat. Soal itulah seperti itu tempat-tempat khas kan biasanya ada orang alim punya khas untuk ibadah, untuk beruzlah, bukan untuk orang ramai. Untuk ramai tempat khusus yang dirikan. Ya, untuk ekor semua dia punca. Tak tahu. Nah, adapun yang untuk agama syirik, Quran tak adalah. Agama paganisme, contoh Hindu, Buddha, pecah-pecah agama tauhid, contohnya Sikh. Sikh ini kan asalnya Muslim semua. Lalu orang keluar, kemudian kan juga cara beribadah orang Sikh, bahkan bangunan ibadah itu macam masjid. Dia punya tu pun ada Quran. Nah, ya, dia pecahannya sudah dipanggil apa ya? Sepian lah, sehingga ada kemiripan, walaupun banyak perbezaannya. Apa nama kalau tempat ibadah agama Sikh? Kalau biasa dengan masjid itu ada kubah. Baik, kembali kepada ayat tadi. Jadi Allah berfirman tadi bahwa Maryam dapat pelindungan langsung daripada Allah. Allah yang ada keajaiban. Itu pertama, istifa. Istifa yang kedua berdasarkan Ali Imran 42 marrah li injabi Isa wa marrah ala nisa'il alamin wa hiya mutahharatun min kulli aibin.
Sifat Allah yang kedua terhadap Maryam, yakni Allah pilih Maryam dari sekian banyak wanita di dunia yang melahirkan anak tanpa suami. Maryam. Dan walaupun melahirkan anak tanpa suami, dia wanita suci. Sebab sekarang pun ada ramai perempuan melahirkan anak tanpa suami. Tapi itu bukan wanita suci, itu wanita firefly. Wanita firefly. Dia mengandung, dia melahirkan anak tanpa suami. Itu hanya Maryam saja. Dan dia perempuan suci. Mutahharah. Nah, itu termasuk istifa Allah. Sehingga Allah tidak akan menciptakan wanita yang seperti itu, mereka anak tanpa suami dan dia perempuan suci sebelum dan selepas Maryam. Karena itu istifa khas Allah buat Maryam. Keajaiban lagi. Seperti tadi saya katakan, Maryam dipilih oleh Allah untuk Allah menunjukkan kelancaran kudratnya. Sehingga banyak sekali peristiwa yang berlaku atas diri Maryam alaihissalam, peristiwa-peristiwa yang bahasa mudahnya lah menyalahi sunnatullah. Seakan-akan menyalahi sunnatullah menurut kita lah, tapi bagi Allah adalah menyalahi sunnatullah. Seseorang perempuan boleh mengandung dan mengandung anak bila ada lelaki, tapi Maryam tidak. Nah, itu kelancaran kudrat Allah. Yang Quran selalu kata, idza arada syai'an ayaqul lahu kun, sudah. Bila Allah sudah kun, ya tak perlu lah. Kalau Allah kata kepada ayam banyak, Allah berfirman pada ayam dan Allah menghendaki ayam ini beranakan lembu. Kun, lembu dah. Iya. Jika Allah menghendaki. Jadi kalau kita kaji katalah, kita coba buat analisa, buat kajian ilmiah, macam mana ayam ni boleh beranak lembu? Tak akan jumpa. Sains tak akan ada rumus itu. Formula sains tak menggunakannya. Tapi sains itu kan sunatullah. Sedangkan Allah ini di atas sunatullah. Allah itu berkuasa, Allah berada di atas peraturannya. Kalau ikut peraturan Allah, ya ayam itu kena bertelur, kemudian menetas. Kalau ikut sunatullah yang Allah tetapkan, pisang itu, pohon pisang mesti berbuah pisang. Tapi ingat, di atas sunatullah ada kuasa Allah. Jadi Allah kuasanya mengatasi peraturannya. Sehingga Allah boleh batalkan peraturannya jika ia menghendaki. Contohnya api jadi sejuk. Contohnya orang boleh melahirkan anak tanpa suami. Contohnya ada pen yang seperti biasa tapi tak hanyut, tak tenggelam. Itu semuanya. Tapi ini dilakukan oleh Allah, ya, karena tujuannya hanya untuk menunjukkan kelancaran kudratnya, bahwa Allah ini kuasanya sangat mutlak, maka Allah tidaklah selalu menunjukkannya. Bukan tiap saat. Bayangkan kalau setiap saat Allah menunjukkan kelancaran kudratnya, kemenagannya. Menurut sunatullah, cili pedas, tebu manis, itu sunatullah. Tapi karena Allah nak tunjukkan kuasanya, sekejap cili pedas, sekejap pahit, sekejap masak, macam-macam. Susah kan? Karena Allah nak menunjukkan kelancaran kudratnya, ketika semua orang tidur di PJ ini, malam hari Allah kata, karena nak ciptakan danau tasik di tengah PJ, kun di tasik. Bangun 9. Sebab sedang keris di Subang, jadi gunung pokoknya. Jika Allah kehendaki boleh. Karena Allah kata, tapi Allah tidak lakukan. Dan Maryam dipilih oleh Allah, satu perempuan dipilih oleh untuk Allah tunjukkan kelancaran kudratnya. Inilah yang luar biasa Maryam. Sehingga bahasa mudahnya, dalam kehidupan Maryam ini seakan-akan tidak ada pilihan. Karena apa? Karena semua yang berlaku atas dirinya telah ditetap oleh Allah. Mengandung tak apa semua, ya terima maksudnya.
Apa yang suruh ibadah aja. Jadi tak ada macam kita boleh pilih itu. Dan ini nak raja pakai tema apa, itu kita ada pilihan. Ini tahun ini temanya tema apa ya? Ini saya nak buat rumah ni cat apa ya? Itu kita. Terlalu banyak sangat pilihan. Maryam tak ada. Dan memang hidupnya khas apa namanya dibesar hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nomor 2 berdasarkan Ali Imran 42 tadi. Istofati. Maryam dipilih oleh Allah untuk menunjukkan kelancaran kudratnya. Contohnya, tadi saya katakan, dia melahirkan anak tanpa suami. Tetapi ia wanita suci. Yang ketiga, istifa Allah. Apakah contoh, apakah bentuk istifa Allah pada Maryam? Yang ketiga, Maryam afifatun syarifatun. Yang ketiga, Maryam itu adalah seorang perempuan suci lagi mulia. Allah. Suci lagi mulia. Perempuan suci lagi mulia. Dan yang menyucikan atau yang mengatakan mulia itu Allah. Afifah Syarifah. Mari kita lihat ayatnya. Surah At-Tahrim ayat 12. Surah At-Tahrim ayat yang ke-12. Surah yang ke-6. Surah 6. Ayat 12 ya, Ustaz? Ya, ayat 12. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha. Dan Maryam binti Imran, perempuan yang telah memelihara kemaluannya, harga dirinya. Ini bermakna perempuan adalah seorang afifah, seorang syarifah. Allah akui. Sama ada fizikal Maryam ataupun jiwa Maryam adalah suci dan mulia. Tidak ada sesuatu yang mengotorinya, mencacatkannya. Allah katakan ahsanat farjaha. Itu menunjukkan yang dia perempuan suci lagi mulia. Zahir batin. Fanafakhna fihi, lalu kami kata Allah tiupkan nafakah. Fihi, di dalamnya. Jadi min ruhina, daripada roh kami. Min ruhina. Wasaddaqat, dan dia Maryam membenarkannya. Maryam tak protes, Maryam yakin semua itu kehendak Allah, diterima dengan ridha, dengan sabar, dengan tak ada seudon sedikit pun. Saddaqat. Bayangkan, mengandung tanpa suami, itu macam mana mempertahankan dalam masyarakat. Dan Maryam akan menghadapi nanti peristiwa luar biasa di luar sana setelah anaknya lahir. Tapi Maryam tetap yakin, saddaqat, ia membenarkan apa saja yang Allah tetapkan buatnya. Ini kelebihan dia. Walaupun dia tidak punya apa-apa pilihan, karena semua telah diberikan oleh Allah, Maryam yakin akan kebijaksanaan Allah. Tak pernah ada seudon sedikit pun, tak pernah punya persepsi buruk tentang Allah sedikit pun. Bi kalimati rabbiha, dengan kalimat Tuhannya, ketetapan. Wa kana, dan adalah dia Maryam minal qanitin, dari pada orang-orang yang patuh atau taat. Qanata itu maknanya patuh. Hurufnya
Tiga huruf. Ko, nun, a. Konata. Isim fa'ilnya ko, konitun, kan? Isim fa'il. Konitun, konitin. Tapi kalau konato, lain maknanya. Konato, isim fa'ilnya ko, konitun. Nah, ini putus asa. Konata patuh, taat. Konitun orang yang taat. Kalau konapo itu putus asa. Konipun orang yang berputus asa. Habis ada dalam sholat witir, dalam sholat subuh itu ada doa. Doa mana? Kunut atau kunut tok. Yang atas ini boleh jadi nih kunutun. Ini kunutun. Yang ini kunutun. Kalau doa itu doa yang mana? Kunut atau kunut tok. Yang atas. Nyata kan? Kunut. Jangan baca doa kunut tok. Itu doa orang yang putus asa. Ada kapalah dia. Jadi konata konit kunut. Konata konit kunut tok. Bisa tuh, bisa. Konitun patuh, konipun itu saja. Kalau konito itu es krim. Konito itu es krim. Jadi, maknanya lain. Baik. Saya ulangi. Isi Allah yang ketiga bahwa Maryam itu perempuan yang suci lagi mulia. Berdasarkan firman Allah, Maryam perempuan yang telah menjaga farjah. Ini bermaksud bahwa itu suci zahir batin. Sungguh pun ia mengandung melahirkan anak tanpa suami, tidak bermakna ia perempuan jahat. Jadi zahir pun suci, dari jiwanya pun suci. Allah kata, lalu dengan kesuciannya itu kami tiupkan padanya daripada roh kami. Nah, inilah yang kadang dipahami oleh orang Kristen menjadi Anak Tuhan tu. Baik. Yang Allah tiupkan ke dalam Maryam hingga lahir Nabi Isa itu apa tuh? Roh Allah atau roh Isa? Atau roh Maryam? Ya Allah tiupkan dalam Maryam adalah roh Allah ke atau roh Isa? Jangan sampai salah paham nanti. Ini masalah keyakinan. Okeylah, apa yang Allah tiupkan ke dalam rahim ibu kita dahulu, itu roh Allah atau roh kita? Ada perempuan sedang hamil. Janinnya pun sudah hidup dalam janin, maklum sudah beberapa bulan. Karena ada roh. Roh yang Allah tiupkan kepada rahim perempuan yang hamil tadi, itu roh Allah ke atau roh janin? Yakin? Bertanggung jawab? Ya, yakin? Roh janin? Roh Ali? Nah, di sini sebetulnya seringkali berlaku apa yang dipanggil. Ya, memang ada perbezaan kalangan ulama, tapi kalau kita cermat memahaminya lah, caranya lebih bertanggung jawab lah. Ada semacam yang berlaku dalam masyarakat kita ini, ada sesuatu yang sebenarnya tak tepat, kurang tepat, tapi sudah diterima pakai oleh orang ramai, dianggap oleh orang ramai sebagai sesuatu yang betul. Benda itu sebenarnya belum betul, tapi karena masyarakat ramai telah menerima sebagai benda yang betul, seakan-akan ia betul.
Dipanggil apa namanya itu misalnya? Benda yang sebenarnya kurang betul. Tapi karena sudah terlalu ramai orang menerima ia sebagai benda yang betul, dah turun temurun sehingga seakan-akan ia betul. Jadi mau je. Itu istilahnya iya. Apa istilahnya apa dia? Ialah istilah itu terima seolah betul, wah tak betul. Tapi semua sehingga orang tak tahu yang itu sebenarnya kurang betul karena sudah diterima oleh orang ramai dan bergenerasi. Tak tahu lah apa istilahnya. Tapi kalau bahasa saya lah, kalau bahasa saya itu salah kaprah. Salah, tapi kaprah itu mana sudah diterima apa? Diterima ramai. Benar salah, tapi sudah diterima ramai bahwa itu betul. Begini ya Mas sekalian. Kalau kita ingin makan itu, tapi agak jauh pernah katakan, al-insan satu kita, ya. Secara umum lah. Ada dua pendapat, dua pandangan. Pendapat pertama, al-insan itu hanya terdiri pada dua unsur saja, yaitu unsur jasad, jasmani, dan rohani. Pertama hanya jasad dan roh. Jadi kita ini hanya dua ya. Ada fisika, ada roh, ada ini. Itu pendapat pertama. Sebab itu bila orang hidup macam kita sekarang hidup, mana kita ada jasad dan ada roh. Nanti bila kita mati, yang pergi yang mana? Roh, yang tinggal jasad, kanan jadi tanah, gitu kan? Sehingga bila orang sudah mati, jasad jadi tanah, dah bertahun, akhirnya kata dulu si roh itu si. Lalu itu bila dah mati sebenarnya bukan roh. Roh ini mufradnya. Roh kalau jamak arwah. Tapi orang lain itu pelik. Bila dah mati, rohnya jadi banyak. Sebab itu si arwah. Itu lagi bingung lagi kita. Dulu masa arwah hidup. Bukan roh, arwah itu jamak. Roh. Ya. Nah itu jadi bingung lagi kan. Jadi bingung kalau jadi yang menjalankan perjalanan terus kamu berjalan roh. Sebab jasad jadi di tanah kan. Jadi kan disoal, dikubur, disiksa, dikubur, diberi nikmat dikubur, nanti di akhirat tuh dikubur jasadnya atau rohnya? Roh. Jasadnya tadi ini kan. Nah itu pahaman pertama. Dan ini yang banyak itu ada mengenai taruh karangan Ibnu Qayyim ada itu. Pandangan kedua, manusia ini bukan hanya jasad dan roh. Manusia macam kita sekarang ini, kita ini ada jasad, tuh ya, jasad ini yang terbuat dari apa nih? Jasad kalau buat dari apa? Tanah, unsur-unsur kimia yang ada dalam tanah itu yang lebih tahu ada berapa jumlah itu. Yang kedua dalam diri kita ini ada nafsu. Nafsu maknanya jiwa. Yang ketiga kita ini ada roh. Jadi kalau ikut yang pahaman kedua, manusia ini 3 in 1. Kalau ikut yang ramai, manusia itu hanya 2 in 1. Sebab itu bila manusia mati, kan, yang meneruskan percayaan jadi hanya roh satunya yang disoal, yang itu. Sebab itu kita pun kata mudah-mudahan rohnya dicuci rahmat, mudah-mudahan rohnya diterima, kan gitu kan? Karena kita kebanyakan ikut pendapat yang ini. Majoriti yang inilah kata di sinilah. Tapi kalau kita belajar betul sebenarnya Al-Quran, manusia bukan hanya jasad dan roh, tapi dalam diri kita ini ada jasad, ada jiwa, dan ada roh. Perannya berbeza. Jasad
Jasad itu ibaratnya jasad lah. Nafsu. Dia punya jasad itu ya jasad lah. Body kita ibaratnya dia sangkar ini lah. Ibarat sangkarnya ini. Hardware, hardware-nya saya selalu menyebut. Jasad itu hardware dia. Nafsun itu software dia. Kita ada rasa marah, rasa suka, rasa dendam, sana itu, sana ini, sedih, bahagia, kan iman, kufur, jahat, baik. Itu adalah kerja nafsun. Dan Quran sebut betul tuh, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi nafsun. Nah, jasad sangat canggih. Fisika ini canggih ya mas, software kita, canggih sungguh. Jaringan sarafnya luar biasa tuh, sangat canggih. Dan nafsu kita pun sangat canggih karena Allah telah beri dua potensi. Sama ada potensi untuk jadi jahat pun boleh, potensi untuk jadi baik pun boleh. Tetapi ini, jasad kita, fisika kita, hardware kita secanggih manapun, jiwa kita sesempurna manapun belum berfungsi, belum dapat berfungsi tanpa adanya roh. Jadi roh itulah yang menyebabkan jasad berfungsi, darah boleh mengalir ini, jiwa jadi paham, otak paham, dekit. Itu karena roh itu diberikan oleh Allah yang maha menghidupkan. Allah punya sifat yang maha hidup. Apa artinya? Apa nama Allah yang bermakna maha hidup? Maha hidup. Al-Hayyu. Allah bukan secara maha hidup, tapi Allah juga yang maha menghidupkan. Apa makna menghidupkan? Muhyi. Betul? Ya. Allah itu Hayyun. Hayyun. Yang maha hidup. Betul kan? Allah bukan maha hidup, tapi Allah juga yang maha menghidupkan. Maka benda mati berhidup, namanya muhyi. Ya, muhyi. Baik. Jadi jasad kita mati, tak berfungsi. Semua jaringan tak akan namanya. Jiwa kita tidak akan belum berfungsi. Baru berfungsi bila Allah bagi tenaga kehidupan. Sesuatu yang Allah berikan dengan sifatnya muhyi, yang dengan sesuatu itu jasad dan nafsu boleh berfungsi, namanya roh. Jadi kedua itu milik kita atau milik Allah? Milik Allah. Dan ingat dalam Al-Quran, kalau jasad, pakai jasad ke apa? Jismun maknanya jisim kan? Ya, jasad orang kasani. Kalau jasad Al-Qaeda ada ajsaduhum, jasad mereka. Ajsamuhum, tubuh badan mereka. Nafsun ada tak? Nafsuhu ada. Mereka manusia. Ada kalimat nafsu yang disarankan pada manusia? Anfusuhum. Mana? Anfusuhum. Anfusuhum maknanya diri atau jiwa mereka. Anfusana diri kami kan, jiwa kita kan. Semua ini boleh disangka manusia, jasad mereka manusia. Tapi tidak ada kalimat roh dalam Quran satu pun yang disangka kepada kita. Semua roh disangka pada Allah. Ruhullah, ruhi, ruhana. Tidak ada yang roh kamu, tidak ada tadi. Jangan seperti itu. Roh Adam, tak juga. Ini kalau kita bicara secara ilmiah ya. Sebab itu kalimat roh semua mesti disangka Allah kata ruhi, roh aku. Min ruhihi, roh dia ni ya Allah lah. Sekarang min ruhina, roh. Karena memang roh itu milik Allah. Roh itu secara umum yakni satu kekuatan, satu tenaga, satu energi yang membolehkan jasad dan jiwa berfungsi. Dan itu milik Allah diberikan kepada kita melalui sifatnya muhyi.
Sebab itu roh saya, roh jamaah sekalian, roh kita sama atau serupa? Sama. Sama daripada Allah. Pada Kalau itu sifat roh. Sifat roh semua manusia ini sama atau serupa? Soalan itu soalan paling mudah, bukan multiple choice. Jawab manapun pasti betul. Karena masa saya pertanyaan paling mudah. Pasti sama lah sebab milik Allah. Pertanyaan saya berikutnya. Kalau itu ada tak roh suci, roh kotor? Roh suci, roh kotor. Tidak ada milik Allah, macam mana boleh kotor. Yang ada kotor, suci, jahat, degil, itu nafsu. Tapi kita selalu menggunakan yang ini. Mudah rohnya dibersihkan oleh Allah. Lah itu milik Allah. tak boleh kata macam tu saya. Ya memang itu ya kayak salah kaprah. Sebab itu saya yakin kalau jamaah katalah ini secara ilmiah ya. Katalah jamaah lah mungkin ambil lah jurusan apa namanya akidah ni lalu nak buat tesis dan ikut ulasan saya pertama. Insya Allah lah kalau untuk ya pasti lulus, tak gagal. Gagal kalau juga tesis lah. Sebenarnya saya daripada mulai belajar sebelum tahu dahulu masih sekolah menengah belum tahu lah. Kalau masih mesti belajar apa nama tafsir, saya ikut pendapat yang kedua ini bahwa manusia ini 3 in 1, bukan 2. Jadi kalau mati macam mana? Kalau saya mati katalah jasad saya karena ini daripada tanah ditanam dalam tanah. Tunggulah setahun 2 10 tahun terurai jadi tanah. Habis mana yang meneruskan perjalanan ke alam barzah yang ditanya, disoal, disiksa? Jiwa saya. Ingat, roh sentiasa menemani jiwa. Pasal apa? Pasal apa roh tidak boleh pisah dengan jiwa? Karena kalau jiwa roh pisah dengan jiwa, jiwa tidak hidup, tak berfungsi. Seperti mana tangan saya bergerak ini, kan? Mana hidup? Karena masih ada roh. Mana-mana dalam jasad kita, sel kita yang masih hidup, di situ ada roh. Nanti kalau Allah keluarkan roh saya, jangankan sel, cuma kalau tengah-tengah ya. Tapi kalau Allah masukkan balik roh yang energi yang mudah, ya. Saya selalu menunjukkan inilah iPad depan saya inilah. Saya boleh contohkan dulu. Walaupun tidak 100% benar betul, tapi insya Allah mudah membantu kita memahami ini. Manusia ada 3 in 1 macam iPad nih. Ini 3 in 1 nih. Nih hardware ini terbuat dari apa nih hardware dia? Besi apa lagi ya? Plastik kan hardware dia. Dia pasti canggih nih hardware-nya. Takkan nak buat macam apa namanya tempayat. Setelah canggih, lalu dimasukkan software-nya, betul? Saya boleh masukkan dia install ini, install itu. Secanggih manapun hardware-nya, secantik, sehebat, seburuk apapun software-nya tidak berfungsi selagi belum ada bateri, sebelum ada elektrik, betul? Sekarang kalau saya tarik, saya keluarkan baterinya, apa yang? Follow-in. Iya. Tapi ada potensial untuk dapat dihidupkan. Cucuk aja lah bateri. Kalau tarik. Jadi kalau itu bateri atau energi yang masuk iPad saya ini, yang masuk yang ini serupa atau sama? Bateri elektriknya, tenaga elektriknya sama atau serupa? Sama kan? Jadi kalau itu mana iPad itu kotor, tak kotor, memberi manfaat atau memberi madarat ke, isinya buruk ke baik bergantung pada baterinya atau bergantung pada software-nya. Software-nya. Kalau itu manusia baik atau buruk bergantung pada rohnya atau jiwanya. Ini yang kadang tidak dipahami. Kenapa? Karena ramai orang ikut pendapat pertama. Itu bila mati roh sehingga kami itu mudah-mudahan rohnya dicucuri. Itu pun menjumpai salah. Masa hidup punya satu roh. Bila mati, arwah. Dah salah lagi. Memang susah. Nak betul susah. Saya yakin. Kecuali kalau dalam bentuk usrah seperti ini, belajar sikit-sikit, insya Allah. Insya Allah. Sebab itu, kalau Allah kata, meruhina. Memang roh itu Allah yang punya.
Roh itu bahasa mudah lah. Saya tak tahu yang tepat, tapi yang karena kita ini kekurangan vocab. Roh itu ibaratnya yakni macam energi milik Allah yang dimiliki oleh Al-Hayyu ini. Kan Allah Maha Hidup. Allah ini Maha Hidup. Dan Allah juga punya kuasa untuk menghidupkan. Nah, benda yang mati oleh Allah diberikan energi hidup karena Allah itu pemilik. Maka dia hidup. Pokok jadi hidup. Binatang jadi hidup. Tapi roh itu milik Allah. Kan sebab itu bila Allah ambil, pokok pun jadi repot lah. Kan? Hanya roh kita ini tingkatannya tinggi berbanding roh lembu. Kalau roh lembu pun rohnya yang betul pun jadi hidup. Sebab kalau lembu, kalau kita dah sembelih, rohnya tak ada lah. Kemudian suci, mudah-mudahan dia rahmati roh lembu. Lembu yang jadi korban, mudah rohnya dirahmati Allah. Ada lembu yang mati karena gaduh, mudah-mudahan dilaknat oleh mana ada. Jadi terus terang mulai saya belajar dahulu, ini kajian ini kalau tidak salah dulu terakhir ini tahun kedua baru mulai. Tahun berapa saya lupa. Mulai itu saya tertarik yang kedua ini. Kan ini lebih boleh dari segi dalil senang kita nak mempertekan yang kedua ini. Saya tak kata yang pertama ini apa namanya salah satu pun, karena yang pertama itu ada buku namanya Ar-Ruh. Buku yang sekarang paling mukai namanya kita Ar-Ruh. Tapi ilmu qayyim menyebutkan di nafsun pun diartikan ruh maksudnya. Dalam Quran ada kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Terjemahnya biasanya apa? Setiap roh akan merasa Setiap yang bernyawa kan. Mana yang bernyawa itu nyawanya atau bukan? Setiap yang bernyawa akan merasai kematian kan. Kalau kita kata setiap yang bernyawa, maknanya benda itu nyawanya atau bukan nyawa? Yang bernyawa. Yang bernyawa itu nyawa atau bukan? Oh, bingung lagi bahasa. Nah, yang bernyawa itu nyawanya atau bukan nyawa? Yang bernyawa. bukan nyawanya. Bukan kan? Yang mempunyai nyawa kan? Kan setiap yang bernyawa, setiap benda yang punya nyawa merasai mati. Kalau itu yang merasai mati nyawanya atau yang mempunyai nyawa, yang ada padanya nyawa. Kalau itu yang merasai mati nyawanya atau bukan? Bukan. Siapa yang mempunyai nyawa? Yang punya yang diri nyawa. Nafsun. Jadi bukan nyawanya roh. Kemudian tengok al-yauma apa wattaqu yauman, dan takutlah kamu akan satu hari kata Allah. Yaitu yaman la tajzi nafsun an nafsin say'a. Pada hari itu satu diri, mana jiwa lah, tidak dapat menolong diri yang itu nafsun, bukan roh. Saya itu di alam kubur itu yang ditanya bertubi-tubi nafsun, bukan roh. Tapi nafsun boleh menjawab karena ada roh, karena hidup. Kalau nafsun dipisah macam lalu nafsun pun. Jadi bila orang mati, sebenarnya yang pergi meninggalkan jasad ada berapa? 2, nafsun disertai dengan roh. Baik, saya tunjukkan ayatnya mungkin lebih. Ini memang tidak ada sebagai kajian ya. Kalau industri memang agak panjang ceritanya. Agak panjang. Lalu ada kawan saya yang apa namanya, nyobes saya itu, tesis dia kaitannya dengan itu, agak susah mempertahankan tesisnya. Munaqashah saya 3 kali baru lulus. Tapi saya pernah tanya di sini, tanya anak saya yang di sini tak ada munaqashah. Sistem di sini ada munaqashah itu mana kalau oke lah, katalah orang nak ambil lah dapat degree ke, master ke, PhD ke, dia diuji di profesor-profesor banyak tu dan di apa dipanggil? Viva. Munaqashah itu khas untuk apa, PhD aja atau degree ke master, pada master, degree, PhD aja kan? Kalau master atau degree tak ada kan? Itu saya tanya, saya
Macam mana bila nak sana munafasah? Mana ada leh sini surat itu berserahkan sudah ulang. Oh, senang. Indonesia daripada degree ya, mana belajar 4 tahun, mesti itu. Terus itu nanti ada Viva, ada munafasah, adalah apa? Biasa ada paling tidak mesti ganti lah 3 atau 5 lah pensarah yang itu. Lebih susah, master, bahkan kitab mesti rujukan referensi mesti dibawa. Jadi kalau nak ada itu memang peluh-peluh lah satu malam tak tidur. Kawan saya pernah buat isi sini, akhirnya 3 kali baru lulus. Karena memang susah mempertahankannya, tidak mudah. Karena tidak boleh menggunakan persepsi, kena berjaga dalil kan kaitannya benda gaib kan. Dikutip hadis ini, kutip hadis ini. Tapi akhirnya lulus dan cemerlang. Bahkan puji, Profesor puji dia, bagus. Kamu ada keberanian untuk mengupas satu tajuk yang apa ya? Tajuk yang kebanyakan orang biasanya take for granted dengan pendapatnya walaupun belum betul. Itu kan susah tuh. Karena isi tesis dia itu sebenarnya boleh apa? Nanti isi dia berlawanan dengan keyakinan yang selama ini diyakini oleh itu susah tuh. Tapi dia memperjuangkan dan teruji itu. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Ruh dan jiwa ini macam mana? Ayatnya sangat penting ya. Lihat surah Az-Zumar. Surah 39 ayat 42. Ya, pelajaran kita ini sebenarnya fiqhul hadis pun boleh, fiqhul Quran pun boleh tajuknya. Fiqhul hadis karena kita tidak memenuhi hadis Nabi, kan tajuknya hadis Nabi. Tajuknya. Pak wanita itu. Tapi penjelasannya lebih pada banyak Al-Quran. Jadi fiqhul Quran. Ayat 42, tengok, perhatikan betul ayat. Ayat ini sebenarnya perlu apa ya? Nah, penutupnya pun tengok. La liqaum yatafakkarun. Mana ayat hendaklah betul-betul kita fikirkan. Tak boleh lalu tafakur. Maknanya boleh dipikirkan, bukan sekadar dipercayai. Bukan sekadar kita iman, tapi kena fikir. Jadi pendekatannya mesti pendekatan rasional. Pendekatannya ilmiah. Pendekatannya saintifik. Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan, mematikan maknanya, bahwa di sini mencukupkan ajal. Al-anfus akan jiwa hina mautiha ketika kematiannya. Apa beza ya tawaffa dengan maut? Takut ada yang belum tahu. Depan tawaffa, wafat kan? Yang belakang maut. Maut apa beza wafat dengan maut? Bahasa Melayu serupa, wafat mati, maut mati. Hanya bezanya mati untuk orang marhain, wafat untuk layangan. Itu bagi saya kalau itulah cara kita memahami sampai bila takkan paham Quran. Tapi kadang sini itu kita membezakannya, jadi payah sih. Biasanya kan, walaupun keduanya merujuk kepada tamatnya apa datanya ajal, ya. Maut itu yang kayak mati itu merujuk kepada berpisahnya nyawa. Bila nyawa sudah berpisah, daripada itu namanya maut. Itu maut. Sementara wafat itu cukup atau sempurnanya ajal. Kan Allah cipta kita sebelum Allah cipta ini Allah dah tetapkan bila berapa lama kita hidup, betul? Bahkan dalam surah Maryam berapa kali kita bernafas, breathing in berapa kali, breathing out berapa kali, sepanjang hayat Allah dah tentukan sebenarnya azali. Katalah selama 15,000 kali.
Sekarang sudah bernafas sebanyak berapa? Sudah sebanyak 14.990 kali. Mana tinggal berapa tu? 10 kali lagi kan? Tinggal 10 kali belum mati. Bila ngam-ngam gitu baru wafat. So wafat itu mana sempurna. Artinya apa yang Allah telah tetapkan akan diberikan pada hambanya sepanjang hayat telah cukup sempurna. Bila cukup, mana dah tak boleh hidup dah. Itu namanya wafat. Sehingga tidak ada manusia yang mati sebelum rezekinya dicukupkan oleh Allah. Itu dalam hadis Nabi. Kalau kita nak tahu seberapa banyak rezeki yang Allah berikan pada hambanya, tunggu ketika ia mati. Selagi masih hidup, masih naik turun, belum cukup. Contoh, hari ini kita belum mati. Maknanya rezeki yang Allah peruntukkan buat kita belum cukup, belum 100%. Mati je 100%. Bila dah mati, 100%. Itu hadis Nabi. Nah, ini makna wafat. Wafat itu mana cukup. Sedangkan maut berpisahnya nyawa daripada itu. Itu perbedaan bahasa Arab. Adapun penggunaan Melayu bisalah kalau maut orang marhain, wafat orang tayangan sikit. Kalau paling atas namanya mangkat. Itu Melayu. Itu saya tak tahu apa. Tak ada kena dengan tafsir pun. Sebab apa? Nabi pun mata. Rasulullah itu mata. Mata Rasulullah SAW. Ya. Wahai itu Nabi, utusan Allah. Tak ada pun kalau untuk Nabi, mangkat. Untuk Abu Jahal, ujul. Tak. Bahasa Arab sama, mata. Nabi qala Rasulullah, betul. Qala Fir'aun, qala Abu Jahal, sama bahasa Quran. Tapi untuk kita bezalah. Kalau untuk kita qala apakah untuk orang atas bertitah. Tengok ya, Allah lah yang mewafatkan manusia yang mati. Wallati lam tamut fi manamiha. Tengok apa tu? Wallati lam tamut fi manamiha. Dan jiwa yang belum mati semasa tidurnya. Pada maknanya ni, Allah sebenarnya hendak memberitahu kita tentang persamaan, adanya persamaan antara tidur dan mati. Ada persamaan. Sehingga ada orang kata tidur itu saudara kembar kematian. Tapi betul. Al-maut ghayatu marakhilihi an-naum ghayatu marakhilihi al-wafat. Tidur, naum itu kemuncak yang paling tidur yang paling apa? Kan tidur ini ada peringkat-peringkat jam sekarang ya. Kalau jamaah tengok ini, ini bukan ini. Ini ada dalam tafsir surah Kahfi di sebenarnya ini. Apalah? Ada peringkat-peringkat tidur itu. Mulai pada yang tidur orang lain kan ada tidur ayam, Tidur mati. tidur ayam, tidur itik, tidur kambing, tidur kucing. Yang betul-betul tak cuma itu, ujungnya dah mati. Sehingga kalau ada orang kata tidur itu mukadimah kematian, itu betul. Dan ayat ini pun Allah nak beritahu kita ada persamaan antara tidur dan mati. Apa bezanya? Ini bezanya. Persamaannya ada. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta, lalu Allah tahan. Yumsik itu menahan. Allati jiwa yang qada Allah telah tetapkan 'alaiha atas jiwa itu al-maut kematian. Wa yursilu dan dia Allah lepaskan al-ukhra jiwa yang lain ila ajalin musamma hingga tempoh yang ditetapkan. Jadi bahasa bedanya ada orang tidur. Nih, tidur. Nah, yang ini naumun, tidur. Yang ini mautun, mati ya. Kedua-dua naumun dan tiga orang yang tidur dalam mati ini ada jiwa, betul? Ada tak jiwanya orang tidur? Orang tidur punya jiwa? Orang mati? Nafsu. Oke.
Nafsu itu jiwa. Itu ada al-nafs tadi. Orang yang tidur dan orang yang mati, jiwanya, jiwa ya, ditahan oleh Allah, dipegang oleh Allah kalau bahasa itu. Insak. Ada tak kalimat insak dari situ? Ada. Mana ya? Yum Siku. Insak itu mana? Allah tahan. Orang tidur, jiwanya Allah tahan. Orang mati, jiwanya pun Allah tahan. Itu bahasa Quran. Tapi kalau dalam bahasa mudah untuk kita pahami, orang yang tidur, orang yang mati, itu jiwanya dipisahkan oleh Allah dari jasadnya. Dipisahkan. Sementara bezanya, orang tidur, jiwanya dipisahkan oleh Allah dari jasad sementara. Maknanya antara jiwanya dengan jasadnya masih boleh berhubung. Karena pisahnya hanya sementara. Karena ia belum dikehendaki mati, jaga, lepaskan baliklah. Adapun orang yang ditetapkan dah tiba ajalnya, jiwanya terus ditahan oleh Allah dan tak dilepaskan balik. Sehingga ramai orang tidur terus olu. Sebab itu tengok, bila kita tidur, orang tidur, lalu bermimpi, cuti selama 2 minggu, selama 1 bulan, melawat 5 benua. Sebulan, mandi madalah, mulai pada yang dekat hinggalah ke hujung 2 minggu. Makan terus di restoran, mandi mandat tepi laut lah ini lah berbelanja. Dah tiba masa balik, apa namanya, pulang tahan oleh di immigration, naik kapal terbang, dilayan dan kapal terbang. Macam dia namanya mimpi kan. Begitulah. Kapal terbang landing, touchdown, terjaga. Terjaga. Pertanyaan saya, yang boleh melanglang buana pergi Amerika itu jiwanya atau jasadnya atau apa? Atau rohnya? Jiwa. Jasadnya tergeletak di situ. Tengok, karena hanya yang pergi yang berjalan itu jiwa, jasad tidak dibawa, bebas sebebasnya. Menempuh cara yang jauh tidak terasa jauh, makan masa yang lama tidak selama. Yang biasanya orang mimpi seperti itu hanya di penghujung tidurnya. Saya ada buku tentang ini, tentang orang tidur dan mimpi. Orang yang mimpi yang seperti itu bukan di awal tidur, mulai tidur terus mimpi. Lah tuh kalau tidur 3 jam selama 3 jam mimpi tidak ada. Mimpinya yakni di masa hujung tidur dan akan berhenti mimpinya ketika jaga. Tak ada orang berhenti mimpi tengah-tengah tidur mimpi. Habis pula. Hanya beberapa minit semuanya. Bayangkan, hanya beberapa menit. Kalau tengok jam orang yang hidup lah. Kawan yang mimpi tadi sudah pergi haji 40 hari. Baik, macam mana? Karena jiwa ini bila sudah terenggang dengan jasad, pertama dunianya bebas. Sudah bebas, tidak terikat lagi. Tapi begitu Allah masukkan balik jiwanya, dapatkan balik, pisah tapi masih ada hubungan. Masuk ada hubungan, kalau kita nak panggil jiwa yang sedang menikmati keindahan tepian Laut Caribbean, kan? Senang nak panggil balik jiwanya. Simbah aja muka orang tu dengan air. Orang yang tidur tadi lah. Sekali kata puk, dah tak payahlah check in lah, tunggu apa terbang. Karena memang jiwa itu masih ada kaitan hubungan dengan jasad. Sebaliknya kalau jiwa yang melanglang, yang mimpi takut dikejar Yahudi ke, jatuh digigit anjing gila, berpeluh-peluh tu jasad yang geletak di katil. Kenapa? Karena masih ada. Nah, ini mana jiwa itu hanya dipisahkan sementara dan karena Allah belum takdirkan mati, dilepaskan balik, jaga. Adapun orang mati, tadi wayumsik, Allah tahan terus bagi orang yang salah ditetapkan, tak akan masuk balik, sehingga jiwa sudah tidak lagi ada hubungan dengan
jasadnya lepas. So, hati-hati di situ kalau orang tidur itu sudah kebar mati, memang betul. Bukan itu. Bayangkan kalau Allah tak lepaskan balik, tak jaga kita. Patutlah Nabi mengajar kita doa sebelum tidur macam orang nak mati kan? Iya, baca doa-doa yang Nabi ajar sebelum tidur. Nah, seolah-olah macam nak mati dan tak akan bangun semula. Sebab itu bila kita terjaga ya, kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Kita tak kata segala puji bagi Allah yang telah membangun aku selepas dia menidurkan aku. Tak ada. Yang telah menghidupkanku selepas dia itu dalam sekali maknanya. Inilah mana. Jadi nyawa tetap. Baik kalau itu yang orang tidur itu yang keluar mimpi itu nyawa mengalami nyawa atau jiwanya. Yang dipisahkan jiwanya atau nyawanya. Jiwa tapi pisah sementara ya masih ada hubungannya. Sebab kalau nyawa pisah dengan badan, itu badan. Mati. Tapi seringkali tuh nyawa boleh mimpi, ada nyawa mimpi. Nyawa akan terus menemani jiwa di dunia dan juga di akhirat, di alam barzakh. Karena kalau dipisah saja, nyawa pisah ibarat laptop, bateri tak ada, jadi tak berfungsi lah. Hardware tak berfungsi, software-nya terpong. Ibaratnya. Jadi terus terang saya memiliki pendapat yang kedua itu. Kita ini 3 in 1. Dan Quran memang cerita. Quran banyak cerita tentang jasad. Tentang fisikal kita banyak ayatnya. Dari apa dicipta, bahan-bahannya, mintin, sulala mintin, apa namanya ni, lazim, amin. Kemudian tahapan-tahapan penciptaan Allah pun juga cerita. Daripada nutfah jadi alaqah jadi mudghah, kemudian ada tulang dibalut dengan daging. Itu tahapan penciptaan. Itu tentang jasad. Nafsun Allah tak bagi tahu pada kita dari apa yang dicipta. Tak jumpa dalam Quran. Tidak ada. Tapi Allah hanya cerita sifat nafsun. Nafsun itu boleh naik, boleh turun, boleh bersih, boleh kotor. Kan? Boleh amarah, boleh mutmainah. Dulu kita pelajari lah. Mutmainah, boleh amarah, boleh lawamah, boleh dendam, boleh. Tapi dari apa ia dicipta Allah tak beritahu. Sementara roh tak ada maklumat langsung dalam Quran. Nabi pernah ditanya apa itu roh, Allah suruh Nabi jawab, "Qulir ruhu min amri rabbi." Katakan roh itu rahasia. Jadi roh kita tidak apa-apa maklumat. Kita kata roh itu Allah alam. Tapi kita sering itulah, ada roh suci, ada roh yang jahat balik ke dunia jadi Pontianak, ganggu orang-orang di Simpang 3 karena dari situ udah dibunuh. Aduh, mengarutnya itu terlalu jauh. Ya pasal tuturan itu roh dia itu dendam, tak puas hati. Yang balik rumah lepas mati. Akhirnya timbullah filem 6 Jahanam Piramli. Banyak orang yang mati yang dibunuh itu dendam. Jadi rohnya itu sekali yang menzalimi itu semua dah dibunuh, barulah tenang di sana. Itu bukan dari Islam. Hadis paling palsu pun tak ada. Mungkin adalah agama Hindu adalah reincarnation kan. Tapi kita ini terlalu malangnya itu tadi karena ramai orang yang menerimanya, mempercayainya seakan-akan itu betul cerita roh. Jadi susah nak membetulkannya. Susah. Apalagi kalau kita bagi tiga itu susah jelaskan. Nak memahamkan bukan memahamkan mungkin senang, tapi nak meyakinkan bahwa itu yang sebenar tidak mudah. Betul tidak mudah. Ya akhirnya kita pakai sendiri ya. Saya tidak mengerti yang pertama. Jasmani dan rohani. Itu untuk mudah menyebut, oke lah. Kita mesti jasmani dan rohani. Tapi kalau dipahami, manusia itu hanya daripada unsur jasmani, badan kayak kasar, dan roh. Bila mati, rohnya teruskan perjalanan. Nanti akan ditanya malaikat. Mana malaikat? Roh itu Allah yang punya apa? Jangan ditanya malaikat. Dan roh semuanya suci. Ibarat bateri elektrik semuanya suci kan? Yang masuk laptop ini ke itu kan semua.
Jadi tak ada roh kotor itu, roh jahat itu tidak ada. Yang kotor, yang jahat, nafsu. Nah, itu boleh. Quran ada tuh. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi yang boleh kotor, boleh bersih, boleh naik, boleh turun, boleh itu nafsu. Malah nafsu ini kadang tidak dianggap ada dalam diri kita, walaupun ada ilmu khas tentang ilmu jiwa. Adakah psikologi? Ada kan? Ada ilmu roh, ruhologi ada ruhologi. Mana ruhologi dia rahasia Allah macam mana? Jadi orang belajar ilmu jiwa pasti yang dikasih nafsu, bukan roh. Dan itu boleh. Walaupun kita hari-hari tidak tahu dari apa dia cipta. Tapi kalau kita badan kita namanya badan kasar, badan kasar kan boleh pegang ya benda kan. Ya dulu ini tak tahu lah badan apa dipanggil. Tuhan. Paham ya? Jadi Maryam alaihissalam ini suci jasadnya, suci, masya Allah. Tak macam mana? Dari kecil tak apa-apa. Lancar kudrat Allah, tidak seperti perempuan yang lain. Pertumbuhannya karena sangat pantas. Sangat pantas. Jasadnya dilindungi oleh Allah. Jiwanya juga sangat suci. Ruh, tak payahlah, ruh itu memang semua milik Allah. Dan apa? Itu kelancaran kudrat Allah terhadap manusia. Boleh dipahami? Saya tak kata Jawa mesti terima, saya hanya mereka mungkin Jawa sudah punya pendapat yang lain ya sudah. Saya tidak pernah memaksa, hanya memberikan yang ini begini, yang ini begitu. Tapi terus teranglah, kalau kita ingin bicara secara ilmiah dan berjawab, mempertahankan pendapat kedua jauh lebih mudah karena dalilnya banyak. Memahami, mempertahankan pendapat pertama hanya jasmani, jasad dan roh itu susah. Kita nanti akan bercanggah bahkan berlawanan dengan dalil-dalil yang ada. Karena dalil dari Quran dan hadis tidak mengarah pada pendapat pertama, justru kepada kedua. Coba yang pertama menghilangkan nafsu itu macam tak. Wahai manusia ini, manusia yang sebenarnya manusia itu letaknya pada nafsunya, bukan pada jasadnya, bukan pada rohnya. Anta bin nafsi la bil jismi insanun, kata orang. Anda itu dinamakan manusia karena jiwanya, bukan karena jasadnya. Pembeza kita dengan orang lain kan nafsunya. Nafsunya, bukan jasadnya. Jasadnya sama aja. Sama-sama dicipta dari, sehingga Allah kata inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu disialah yang paling bertakwa. Yang lebih bertakwa itu, yang takwa itu jasadnya atau jiwanya? Takwa. Jiwa, mana jasad boleh takwa? Jasad itu hanya alat. Allah suruh sholat, kita sholat. Tangan yang disuruh gerakkan. So itu jika orang tangannya tak boleh gerak sekalipun, tangan tak boleh bergerak, kaki tak boleh bengkok, kewajiban sholat masih ada selagi jiwa masih ada, ingatan masih ada, kan? Jadi itu hanya gerakan, hanya tentera ya, hanya tentera. Sebab itu yang dinilai sholat itu dalam jiwanya itu. Tak boleh duduk, berdiri ya duduk, tak boleh duduk ya ringlah. Mungkin tak payah didiskus Ustaz, punya hak Allah. Ya, Kan? ya, Rohnya hanya ya, jasad nafsu. berbincang, debat tentang seminar tentang roh, ya tak ada makna. Macam mana kita nak mengucapkan benda yang kita sikit pun Allah tak beritahu. Wa ma utitu min ilmi qalila, dalam surah Al-Isra. Roh itu rahasia akulah, dan aku tak beri pada kamu ilmu kecuali sikit. Ilmu yang sikit itu jadi ilmu tentang buat karipap, ilmu tentang buat peyek, ilmu buat rumah, ilmu menjahit, ilmu buat kapal terbang, itu bagi Allah termasuk yang sikit itu. Ilmu boleh buat kapal terbang. Sedangkan roh itu rahasia aku, macam mana kamu nak? Sebab itu bila roh sudah. Sebab itu rasa pelik kalau ada orang kata roh suci, roh kotor. Bu itu saya kata salah kaprah itu begitulah.
Mudah-mudahan lah dicucuri rohnya, diterima roh. Jiwa lah yang betul, bukan. Tapi nak mengubah pasti susah kan? Sebab itu sudah ramai orang menggunakannya dan sudah bergenerasi. Itu yang saya tadi. Tapi nak kata mudah-mudahan nafsunya itu diterima. Ya kata saya mudah-mudahan beliau gitu aja bagi saya supaya selamat. Mudah beliau. Ya mudah-mudahan beliau sudah ini. Tapi susah nak membedakan sebab kalau beliau orang dah tak ada. Atau mudah-mudahan lah saya Pak Haji Ali, dah meninggal maka Pak Haji Ali. Oh, mudah-mudahan arwah, arwah itu banyak. Salah. Mudah-mudahan rohnya diterima oleh, roh itu memang Allah yang punya, macam mana ditolak? Iya pula. Dan malangnya itulah karena dia pikir ada roh jahat, ada roh suci, ada roh baik, ada roh tak baik, sehingga ada roh yang jahat boleh balik ke dunia, balas dendam, mengacau orang di jalan raya, tiba-tiba menjadi pokok di simpang 4. Malah jadi hantu kan? Aduh, itu yang biasanya dalam Buddhis Hindu adalah hidup semula. Hidup semula tak normal lagi dah, tak jadi manusia. Walaupun betul manusia bisa juga. Jalannya tak macam manusia. Jalannya melompat-lompat, tangan macam tu. Ya. Kalau melenggus, kalau Malaysia jadi macam mana? Jadi bagi sampai agaknya ya. Wallahu a'lam, itu jamaah boleh jadi bahan diskus lah. Asnya yang ini ya. Sebab kalau roh ya sudah. Kalau sudah masuk roh, sudah. Kan itu. Jangankan kita ya maksudnya. Nabi Muhammad pun tak tahu. Ya, tengok dalam surah apa namanya ni Al-Isra. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka Muhammad jumpa engkau tanya tentang roh. Dan betul memang orang kafir tanya. Kul Allah katakan Muhammad, jawab dia. Ar-ruhu min amri rabbi. Hei kawanku, umatku, kalau kamu tanya aku apa aku roh, aku tak tahu. Sebab roh itu rahasia Tuhanku Allah. Wa ma utitu minal ilmi qalila. Kita ini termasuk kamu oleh Allah tidak diberi ilmu kecuali ilmu yang Allah berikan pada kita ini sikit sekali dia masih sangat sikit. Berbanding ilmu yang Allah miliki, begitulah maksudnya. Walaupun kita sudah boleh buat rumah, boleh masak dengan pakai remote aja. Balik ke rumah rasa apa ni kaya tom yum campur, tekan remote tom yum kan. Rumah AI sudah masak tom yum campur. Suatu hari mungkin itu pun sikit kita anggap itu hebat. Tak, baca Al-Quran. Tafsir apa Al-Isra. Quran kata dalam surah ayat kursi apa? Wala yuqituna bi syai'in min ilmihi illa Allah itu hayat. Baru kita nanti rumah kita ni jahil. Mereka manusia tidak mungkin akan meliputi ilmu Allah kecuali apa yang sih karena Allah bagi sedikit saja. Yang sikit itu pun kita seakan serah. Wah, seakan boleh menakluki dunia dan isinya. Seakan-akan. Berbanding ilmu Allah tentunya kan. Termasuk ilmu yang Allah miliki, yang Allah tidak akan berikan pada kita tentang rahasia roh, tentang bila berlaku kiamat. Kan itu rahasia Allah yang kita tahu. Walaupun banyak orang meramalkan kiamat tahun bila tahun itu sia-sia buang umur ya. Lalu tak jadi kiamat. Sudah terlanjur jual aset. Orang tak boleh buat kerja apa. Macam tak ada kerja. Itu orang tak ada kiamat. Yalah orang meramalkan kiamat kan, nanti itu akan semua aset dijual, itu kan orang tak ada kerja kan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat wa sabarul haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.